Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat semuanya. Sehat jasmani, sehat rohani, berkah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah ya. Ya, tiada doa yang paling indah kecuali kita minta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti kita juga akan mendengarkan ilmu dari guru-guru kita yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Maulana sehat. Alhamdulillah. Semangat selalu ya, Bu. Ya, Guru Syam ya. Ada Al Habib Usman bin Yahya. Tepuk tangan dulu yuk. Baik, sebelum kita masuk ke dalam tema kita sikapi satu nih. Ini satu cuplikan yang benar-benar jadi pelajaran buat kita semuanya ya. Satu keluarga jadi bandar narkoba. Kita sikapi dulu. Kenapa anaknya dididik kayak gini? Semestinya baik-baik. Bukan anak yang di TV itu maksudnya ya. Iya. Iya, harusnya dididik yang baik-baik. Kok diajarin kayak gini? Iya, Ibu tahu nggak narkoba? Kalau kita pisahin ada dua tuh, ada nar, ada coba. Nar itu adalah api, coba. Berarti kalau nyoba-nyoba api kebakar. Satu keluarga. Iya. Gimana ngingetinnya kok bisa sampai salah seperti ini ya? Kita tanya sama guru dulu. Ibu, Ya. bisa perkenalkan nama Ibu dulu? Iya. Orang kaget Ibu langsung marah-marah. Karena terkejut sama beritanya. Ayo, ya. Nama saya Murniati dari umur 60. Bukan umur, Ibu Murni. Ya. Umur nih ya. Iya, Gak usah itu sebut umurnya. Ya. Dari majelis taklim mana maaf? Dari Majelis Mujahirin Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Tepuk tangan dulu guru. Palembang apa? Palembang. Palembang hari Lahat ini, ya? Masya Ya. Allah. Tabarakallah. Baik, begitu kita ngelihat satu keluarga terkena seperti itu langsung istighfar. Nah guru kok bisa kena nih? Perkenalkan duduk. Iya boleh Perkenalkan dulu dulu ya. ya. Terima kasih Umi Ilma, nanti kita dengar ilmu dari guru ya. Iya. Iya, boleh aku Silakan. ambil dulu. Tepuk tangan dulu buat Umi. Guru silakan ilmunya. Terima kasih. Izin Sasam, izin Habib. Buat semuanya, mohon izin tanpa menggurui. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Ketahuilah sebagai orang tua kita harusnya mengajarkan anak kita akan kebaikan. Ada 3 tahapan sebenarnya, yakni memperkenalkan kebaikan itu. Baik akibatnya, kebaikannya, manfaatnya itu harus. Karena anak itu bagaikan kertas kosong yang harus diisi. Jadi mereka itu menganggap atas apa yang dilakukan orang tuanya adalah baik. Maka sebaiknya anak itu diperkenalkan dulu kebaikan. Habis itu menanamkan kebaikan pada diri anak. Bukan hanya diperkenalkan tapi menanamkan. Akhirnya nanti pembiasaan akan kebaikan itu harus dilakukan. Karena orang baik itu bukan karena baik. Tapi orang baik itu karena terbiasa melakukan kebaikan. Anak itu harus diperkenalkan. Dan kewajiban orang tua untuk mendidik anak. Karena kelak akan ditanyakan tentang apa anak itu. Sehingga nanti kelak bisa jadi anak itu jadi musuh bagi orang tuanya. Tapi mudah-mudahan jadi pengangkat derajat. Amin ya orang tuanya. Allah. Apalagi kalau bisa jadi sesuatu kebanggaan perhiasan. Dan mudah-mudahan anak-anak kita Amin ya Allah. menjadi Amin. qurratul ayun. Amin ya Allah. Ini yang jadi Penyejuk ujian. mata hati. Yang jadi ujian tuh dari dalam sendiri guru. Sebenarnya gitu. Berat Mohon banget. maaf itu anak-anak tidak tahu yang mana. Ingat ya, tidak ada penyakit turunan. Yang ada kebiasaan turunan. Kebiasaan turun. Tepuk tangan dulu yuk. Terima kasih guru ilmunya. Baik, mudah-mudahan kita terhindar dari hal semacam ini ya. Baik, kalau ngomongin masalah capek maafin orang, saya mau tanya di sini. Ibu, sehat semuanya? Pernah nggak capek? Aduh capek banget ya maafin dia. Kayaknya udah dimaafin diulang lagi, sama lagi. Bener nggak Bu? Pernah nggak seperti itu? Atau sebaliknya justru kita nih yang sering minta salah sama orang tapi orang tersebut selalu maafin kita.
Nah kita bahas sekarang ya. Ini luar biasa nih teman kita ya. Berapa kali kita harus memaafkan seseorang ya. Ini kan kadang-kadang kita aduh capek maafin dia. Atau ada batasannya enggak sih ya. Nah sebelum kita sikapi lebih lanjut ini dia nih. Tewas di kuburan Cina. Siswi SMP ternyata diruda paksa 4 pelajar. Ya Allah. Kita lihat dulu yuk. Ya Allah, aku gak kebayang, nauzubillah min zalik, kalau jadi orang tuanya gak akan aku maafin nih kejadian gini ya. Pasti emosi tingkat tinggi. Nah ini Habib, masalah maaf Bib, kita kan manusia biasa, bukan nabi, bukan malaikat juga ya. Kadang-kadang suka pegel gitu ya, udah dimaafin terjadi lagi, dimaafin terjadi lagi. Nah ada gak sih batasan kita untuk memaafkan seorang sehingga akhirnya apa sih batasannya, terus bagaimana sih yang kita harus lakukan gitu loh, silakan Bib. Akhir afwan Abang Ali, ya Habibi, Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Summa fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahlil baiti wa ansari wa sallam ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat, yang insyaallah penonton di rumah dan penonton di studio insyaallah mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita, ya bisa Allah. diamalkan dalam kehidupan yang sehari-hari. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ingat, siapa orang yang menghilangkan nyawa orang lain, ini adalah dosa besar. Apalagi tadi ada tindakan asusila dan lain sebagainya. Ini adalah pendidikan yang tidak baik yang dilakukan oleh siapa? Oleh seseorang atau orang tuanya tidak mengajarkan kepada anaknya dengan didikan yang baik. Sehingga anak tersebut terjerumus dalam lingkungan yang tidak baik. Kan dijelaskan oleh guru-guru kita, teman ini menentukan bagaimana sifat akhlak kita. Ketika kita memiliki teman yang baik, keluarga yang baik, atau lingkungan yang baik, insya Allah baik semuanya. Tapi ketika temannya teman yang buruk, temannya narkoba, temannya menggunakan hal-hal yang tidak baik, atau temannya khamar, maka boleh jadi orang-orang terdekat kita, anak kita, keluarga kita, saudara kita bisa terjerumus dalamnya. Kenapa? Innahu lakum aduwwun mubin. Syaitan itu musuh yang nyata. Selalu mengajak hamba berada di dalam kemaksiatan dan di dalam kehancuran. Nah, ketika terjadi seperti ini, apakah orang tua harus memberikan maaf? Ingat, segala suatu perbuatan yang terjadi ini yang namanya orang tua pasti sakit hati. Gak mungkin gak sakit hati, mustahil. Apalagi dilihat anak perempuannya. Pasti akan timbul kesal, emosional, marah. Itu hal yang lumrah. Itu hal yang lumrah. Ingat, bahwasanya apa dalam hatinya? Bahwasanya ada hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah bihakamil hakimin. Allah hakim yang paling adil. Dan juga ada hukum negara yang akan dijalankannya. Serahkan semua kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua akan kembali kepada Allah. Semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi serahkan kepada Allah, biar Allah Subhanahu wa taala yang akan menghukumnya. Biarkanlah negara yang akan menghukumnya. Oleh karena itu, ketika seseorang diperlakukan seperti itu, kalau dia tidak diadili dengan hukum, maka boleh berdoa, bermunajat kepada Allah. Berarti dia terzolimin. Misalkan tahu anaknya sudah dilakukan diseksa atau dibunuh atau dilakukan yang tidak baik, tapi tidak ada hukum yang adil, maka berarti dia dizolimin. Angkat tangan minta sama Allah, doa yang terzolimin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Habibi ilmunya, tepuk tangan dulu yuk. Duh, makanya Ali itu ya anak diantar jemput biar akadnya bagaimana ya. Terus habis itu kalau misalnya udah SMA diteleponin bocahnya, diteleponin. Sampai mana, ngapain, aktivitasnya apa sehingga akhirnya kita bisa kontrol anak-anak kita ya. Baik, kita langsung minta ilmunya dari Guru Syam, agak miris nih ngeliat tadi cuplikan Siap, Bang tadi Ali. ya. Guru, Ya. memaafkan seseorang mungkin udah Memaafkan. berkali-kali nih ya, aduh nih orang salah lagi, tapi sifatnya udah merugikan misalnya. Akhirnya kita memaafkan pakai syarat. Boleh saya maafin, tapi syaratnya kita bikin dulu hitam di atas putih. Wih, pakai materai. Pakai materai. Tujuannya mungkin bikin jerak, jangan sampai diulangin lagi sehingga ada punishment. Boleh nggak kayak gitu? Silakan Guru.
Baik, tabe guru Ustaz Maulana Habib Utsman, Bang Ali serta guru-guru kami melakukan Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 199 sampai 200. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Wa imma yanzaghannaka minasy syaitani nazghun fasta'idz billah innahu sami'un alim. Memaafkan, lalu mengajak kepada yang baik, lalu menghindar menjauh dari orang-orang bodoh, lalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang terkutuk. Itulah perintah yang terkandung dari dua ayat yang kami barusan bacakan. Allahumma rahamna bil Quran. Bolehkah seseorang memaafkan tapi dengan syarat tertentu? Sebenarnya maaf itu adalah ketika engkau mengembalikan haknya orang lain, lalu setelah itu mengembalikan perasaannya orang tersebut. Misal ada orang yang zalim terhadap saudaranya, dia pernah mengambil haknya, lalu dia mengembalikan perasaannya, itu namanya meminta maaf. Lalu ternyata orang yang tadi berbuat salah kepadanya mengatakan, maafkan saya, maafkan. Dia hendak mengembalikan perasaannya yang dahulu senang, sekarang menjadi tidak senang. Dia ingin mengembalikan perasaannya, maka syaratnya kembalikan dulu daripada haknya sebelum mengembalikan perasaan. Maka ini boleh dengan menggunakan hitam di atas putih. Dengan maksud apa? Di atas putihnya itu, di atas putihnya ditulis, sebenarnya kemarin itu saya ambil haknya, ini memang hak kamu, ini yang hak saya, maka mencatatnya pun tiada masalah. Selama itu bisa mengembalikan perasaan orang yang kita pernah salah kepadanya. Berarti boleh ya guru ya? Boleh-boleh saja, tapi jangan sampai ada riba di dalamnya misalnya. Atau misalnya dia orang minta maaf tapi kita kasih beban yang begitu berat, itu bisa jadi riba. Baik, tergantung perjanjiannya kalau gitu ya. Betul. Terima kasih guru ilmunya. Sama-sama, Tepuk tangan Bang dulu Ali. yuk. Baik, buat teman-teman di rumah, ini ada ladang yang menghasilkan pahala banyak ya. Apa itu guru? Salah satunya kan manusia tidak luput dari salah dan lupa. Yes. Sehingga harus minta maaf kalau berhubungan dengan manusia. Minta ampun kalau berhubungan dengan Allah. Nah ternyata kita bisa menutupi kesalahan kita dengan cara apa? Sedekah. Menutupi dengan kebaikan. Salah satunya adalah satu sedekah. kebaikan. Ya. Maka CT Arsa Foundation yang terus berupaya untuk apa? Memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan yang berkualitas dan kesehatan yang optimal. Maka kami mengajak kepada siapapun yang peduli dan ingin turut berkontribusi, meringankan beban mereka melalui doa dan sedekah yang terbaik dengan cara men-scan QRIS CT Arsa Foundation di bawah ini. Ayo silakan ini. Ayo cepat. Iya. 1, 5, 5, 4, 4, 3, 2, 1. 1. Jamaah. Alhamdulillah. Berkah insya Allah.